Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para tabiat dan tabiin yang selalu senantiasa memegang teguh risalah beliau. Jadi temanya pada malam ini yaitu tentang kisah ajaib zikir Ya Arhamar Rahimin. Jadi kisah ini itu diambil dari sebuah kitab yang dikarang oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi kisahnya tentang keajaiban zikir Ya Arhamar Rahimin. Akan mampu mendatangkan malaikat yang turun dari langit berwujud manusia menunggang kuda dan tampak dengan zohir, bukan dengan terawangan ya, dengan zohir. Jadi kisahnya itu pada zaman sahabat Nabi Allah Muhammad SAW. Itu ada sahabat Nabi, orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Beliau itu adalah anak angkat Nabi Allah Muhammad SAW. Namanya itu Zaid bin Haritsah. Ketika beliau masih kecil itu menjadi budak Nabi Allah Muhammad SAW. Namun kemudian dibebaskan. Nabi Muhammad ini sangat sayang kepada beliau. Kemudian dibesarkan, kemudian diangkat menjadi anak asuh. Bahkan saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada beliau, Zaid bin Haritsah pada zaman dulu itu dipanggilnya Zaid bin Muhammad. Sampai akhirnya turun surat Al-Ahzab ayat ke-40 yang kurang lebih artinya bahwa Muhammad tidak memiliki anak laki-laki di antara kalian. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah nabi terakhir dari nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi di sini nasab juga penting. Jadi kalau kita bukan anaknya Habib misalkan, jangan mengaku Habib. Kalau kita bukan anaknya pangeran atau jangan mengaku elang gitu kan. Karena nasab dalam surat Al-Ahzab ayat 40 itu dijelaskan. Jadi pada saat itu ketika turun surat Al-Quran Al-Ahzab ayat 40 itu, maka yang tadinya bernama Zaid bin Muhammad itu berubah menjadi Zaid bin Haritsah. Tapi Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang sekali kepada anak angkatnya ini. Bahkan kalau toh usianya panjang, itu menurut istri-istri Rasulullah itu bahkan saking sayangnya Rasulullah itu bahkan Zaid bin Haritsah ini kemungkinan akan menjadi Khulafaur Rasyidin. Cuman sayang, nanti kita akan ceritakan. Jadi pada suatu hari Zaid bin Haritsah ini sedang apa ya? Mungkin berniaga, berbisnis gitu, ingin mengadakan kalau orang Cirebon bilang tuh apa ya? Memaro. Jadi memaro itu beliau ini mempunyai kuda akan dikawinkan dengan keledai. Nah, ada tukang memaronya itu datang. Nah, tukang memaronya itu memberikan syarat. Saya mau memaro, artinya kan nanti kalau punya anak nanti akan dibagi sekian gitu. Saya mau memaro tapi dengan syarat kamu harus ikut dengan saya dan tidak perlu bertanya saya akan bawa kemana. Akhirnya Zaid bin Haritsah ini menyetujui. Kemudian dibawalah oleh laki-laki itu muter-muter ke naik bukit, turun bukit ke sebuah tempat yang sangat-sangat sepi, tempat yang tidak ada orang sama sekali di situ. Dan betapa kaget Zaid bin Haritsah ketika melihat di sana itu banyak tulang belulang, mayat-mayat yang berserakan. Ternyata orang tersebut itu adalah pembunuh bayaran. Ternyata orang tersebut itu mungkin kalau zaman sekarang namanya psikopat. Jadi begitu, Masya Allah, wah, akhirnya beliau tersadar bahwa beliau adalah salah satu calon korban mutilasi. Jadi makanya akhirnya orang tersebut kemudian mengambil pedang yang panjang, turun kau, terus kemudian ingin dibunuh Zaid bin Haritsah tersebut. Begitu mau dibunuh, kemudian Zaid bin Haritsah berkata, apakah engkau ingin membunuhku? Iya jelas, saya ingin membunuhmu. Baik, tidak apa-apa, jika engkau ingin membunuhku maka izinkan saya melakukan sholat 2 rakaat saja. Setelah itu silahkan engkau kalau mau membunuhku gitu kan. Namanya juga pesan terakhir ya. Yang namanya pesan terakhir Zaid bin Haritsah tersebut tuh jadi dikabulkan gitu oleh pembunuh bayaran tersebut.
silakan kau sholat 2 rakaat. Tuhanmu tidak akan pernah bisa membantumu dari kematian di ujung pedangku, kata sang pembunuh bayaran ini. Zaid bin Haritsah itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Artinya itu, ya Allah, zat yang maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, melebihi zat-zat lainnya yang maha pengasih dan juga maha penyayang gitu. Begitu zikir yang dibacakan oleh Zaid bin Haritsah ini dikumandangkan, itu ars itu bergetar. Ars itu bergetar sampai ke langit ke-7 itu bergetar. Kemudian setelah berzikir, akhirnya kamu sudah selesai, maka sekarang jemputlah ajalmu, kata sang pembunuh bayaran. Kemudian pedangnya itu diayunkan hendak memenggal kepala Zaid bin Haritsah. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dari atas langit, jangan kau bunuh orang itu. Sontak saja saking kencengnya suara tersebut, karena pada saat itu kan memang sepi di tempat, mungkin perbukitan yang sangat tidak ada orang sama sekali. Bagaimana bisa ada suara yang menggelegar begitu kerasnya, sehingga saking kagetnya itu pembunuh bayaran tersebut tuh jatuh pedangnya. Suara siapa ini? Kemudian diambil lagi. Yang kedua kali hendak dipenggal lagi kepalanya Zaid bin Haritsah. Tiba-tiba terdengar lagi suara yang sangat kencang dari atas langit, jangan kau bunuh orang tersebut. Kaget lagi dia. Kemudian dia tengok ke kanan, ke kiri, kok nggak ada orang sama sekali. Siapa ini? Suara-suara apa ini? Gitu. Kemudian yang ketiga kalinya diambil lagi pedang itu. Pokoknya apapun yang terjadi, dia mau penggal tuh kepala Zaid bin Haritsah. Karena mungkin itu, apakah itu psikopat atau pembunuh bayaran? Kalau tidak salah itu orang tersebut itu diriwayatkan itu dari daerah Taif. Karena daerah Taif itu adalah orang-orang yang pada zaman itu ya, bukan zaman sekarang. Pada zaman orang itu ada orang-orang yang mengingkari agama Islam. Jadi begitu mau ditebas, yang ketiga kalinya tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras, jangan kau bunuh orang tersebut. Tetapi karena dia sudah bertekad ingin memaksakan diri, ingin menebasnya, maka nggak peduli dengan suara tersebut, tetap mau ditebasnya. Tiba-tiba di belakang itu ada sosok penunggang kuda, seorang pemuda yang gagah perkasa, menunggang kuda dengan membawa tombak. Salah satu riwayat mengatakan itu pedang, salah satu riwayat mengatakan itu tombak, dan tombaknya itu nyala api. Wah, itu jadi tombaknya itu ujungnya itu nyala api. Tombak itu begitu dia tidak mau mendengarkan suara tersebut, tombak itu ditusukkan kepada pembunuh bayaran tersebut, sehingga pembunuh bayaran tersebut akhirnya wafat. Akhirnya pemuda tersebut yang menunggang kuda yang menggunakan tombak tersebut kemudian berkata kepada Zaid bin Haritsah, ketika engkau membacakan zikir Ya Arhamar Rahimin, aku sedang berada di langit ke-7. Maka aku berteriak, jangan kau bunuh. Ketika 2 kali orang ini mau membunuh, ketika engkau membacakan Ya Arhamar Rahimin yang kedua kali, aku sudah turun ke langit ke-1. Ketika engkau membacakan yang ketiga kali, aku sudah ada di bumi. Dan orang itu memang memaksakan untuk membunuh Zaid bin Haritsah, sehingga akhirnya dibunuh oleh malaikat secara zohir, wujudnya nyata, bukan terawangan. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berkehendak. Sesuatu yang mungkin menurut kita itu impossible, sesuatu yang menurut kita itu tidak mungkin, tetapi bukanlah hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkata kun fayakun, maka tidak ada satupun zat atau kekuatan di muka bumi ini yang bisa menahannya atau mencegahnya. Jadi orang jangan jumawa, tetap kita harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Jadi ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih, melebihi semua zat, semua makhluk, yang maha pengasih, maha penyayang, farij alal muslimin, maka tolonglah kami kaum muslimin. Jadi kita harus meminta pertolongan pada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar saya akan menyambung kisah tentang sampai selesai dikit ya. Zaid bin Haritsah ini akhirnya tuh orang yang paling disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan
saking sayangnya ini Nabi Muhammad itu tidak pernah menyuruh Zaid bin Haritsah ini untuk ikut pertempuran kecuali menjadi pemimpinnya. Dan ketika menjadi pemimpinnya yaitu melawan kekaisaran Romawi. Pada saat itu kekaisaran Raja Heraklius. Jumlah kaum muslimin itu adalah 3.000 orang. 3.000 orang itu melawan pasukan dari kaum Romawi itu yang berjumlah 200.000 orang. Coba bapak-bapak, ibu-ibu semua bayangkan, 3.000 orang melawan 200.000 orang. Masya Allah, itu kan kalau kita bilang itu berarti mission impossible. Jadi kalau film Tom Cruise itu berarti mission impossible, itu misinya nggak mungkin. Tetapi mereka sudah berniatan sangat bulat. Pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Haritsah, anak angkat kesayangannya ini, untuk terjun ke medan laga dan langsung menjadi panglima tertinggi kaum muslimin. Tapi Rasulullah juga akhirnya memberikan pesan kepada kaum muslimin, jikalau Zaid bin Haritsah gugur atau wafat, maka akan digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dan jika Ja'far bin Abu Thalib itu juga gagal atau wafat, maka kepemimpinan kaum muslimin akan digantikan oleh Abdullah. Jadi pertama kali akhirnya Zaid bin Haritsah memimpin pasukan terjun ke medan laga. 3.000 orang melawan 200.000 orang dengan bersenjata lengkap. Pasukan-pasukan Romawi yang menggunakan tameng, menggunakan pedang, kemudian menggunakan tamengnya yang gede segini gitu kan. Itu ada berjumlah 200.000 orang. Zaid bin Haritsah kemudian memimpin pasukan kaum muslimin dan akhirnya beliau wafat sebagai syuhada. Pada saat itu beliau terkena tombak dari orang-orang Romawi sehingga beliau gugur. Maka yang kedua yang menggantikan Zaid bin Haritsah itu akhirnya adalah panglimanya, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Nah, Masya Allah, perjuangan Ja'far bin Abu Thalib itu tertuang dalam tinta emas. Bagaimana Ja'far bin Abu Thalib itu memegang sebuah bendera yang mungkin kalau zaman sekarang orang kenapa alergi dengan bendera itu, yang bernama Aliwa Aroya. Bendera dengan nama Aliwa Aroya itu adalah bendera hitam dan putih yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipegang oleh Ja'far bin Abu Thalib pada saat itu, dan beliau memimpin pasukan kaum muslimin melawan 200.000 pasukan dari tentara Romawi. Di tengah pertempuran kemudian karena pasukannya sangat sedikit melawan begitu banyak, perbandingannya kalau tidak salah 1 berbanding 66 ya, 1 berbanding 67 orang. Itu sangat impossible. Jadi terdesak hebat pasukan kaum muslimin pada saat itu. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib itu kemudian terdesak, dia sengaja tidak mau mundur, beliau tidak mau menyerah, beliau tidak mau Islam kalah, maka beliau turun dari kudanya, kemudian kudanya itu beliau bunuh, beliau tebas, karena beliau tidak mau kabur dari medan laga, karena dia tahu kalau ada peluang kita untuk kabur, maka jiwa pengecut saya akan kabur. Sehingga Ja'far bin Abi Thalib turun, kemudian ditebasnya kuda tersebut sampai kuda itu mati. Kemudian dia sendirian bawa pedang, dan bendera Aliwa Aroya. Dikepung oleh banyak orang, ditusuk dari belakang, ditebas dari samping, dari depan, sampai 90 kali tusukan dan tebasan pendak, 90 kali tebasan dan tusukan tombak di tubuh Ja'far bin Abu Thalib. Tapi beliau tidak mau menyerah. Sampai akhirnya beliau terlepas pedangnya, beliau hanya memegang bendera panji Rasulullah, yaitu panji Aliwa Aroya. Pada saat itu beliau memegang panji, kemudian kufurnya orang-orang dari munafikun kaum Romawi itu sengaja mempermainkan. Jadi tangannya itu tebas. Segini pergelangan tangan itu ditebas, Ja'far bin Abi Thalib ditebas sehingga putus. Namun menjelang jatuhnya bendera Aliwa Aroya,
Ja'far bin Abi Thalib kemudian memegang lagi dengan tangan kirinya. Tangan kanannya putus, tangan kirinya memegang bendera itu. Jangan sampai bendera yang terhormat pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini jatuh ke muka bumi. Saking mempertahankan akidah Islam pada saat itu. Ketika tangan kiri memegang Aliwa Aroya, kemudian kaum pasukan Romawi itu menebas kembali tangan kirinya, sehingga segini putus. Begitu bendera mau jatuh, Ja'far bin Abi Thalib tidak juga mau menyerah. 90 tusukan berdarah-darah, semua tubuhnya sudah tidak, paribasa orang Cirebon beli peto-peto rai lah. Itu tidak mau peduli, yang penting menyelamatkan bendera Aliwa Aroya tersebut. Bendera Aliwa Aroya tersebut beliau akhirnya peluk. Hal tersebut justru membuat gentar pasukan lawan. Ini orang luar biasa banget, nggak mati-mati nih. Kita tusuk, kita bacok, kita ini segala macam kok nggak mati-mati, nggak menyerah. Akhirnya ditebaslah kepalanya, gugur. Menjelang bendera Aliwa Aroya itu jatuh ke muka bumi, itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang. Itu ada yang ketiga itu Abdullah menggantikan Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah juga gugur lagi. Maka berikutnya adalah yang menyelamatkan bendera tersebut itu adalah seseorang yang bernama Syaifullah Al-Maslul atau Khalid bin Walid, yang nantinya beliau akan menjadi panglima keempat, menggantikan pada saat itu tidak pernah ditunjuk. Pada saat itu Khalid bin Walid tidak pernah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Cuman Khalid bin Walid pada saat itu beliau dengan gagah menyelamatkan bendera Aliwa Aroya, dan beliau itu adalah seorang yang jago dalam hal ilmu militer dan peperangan, sehingga dengan mudah beliau mengambil bendera tersebut, kemudian beliau sendirian menyelamatkan bendera tersebut. Khalid bin Walid pada saat itu langsung dengan cerdasnya itu membagi dua pasukan perangnya. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau udah malam tuh bubar dulu Bu, jadi kayak film Mahabharata mungkin ya. Jadi kalau perang siang kemudian ada sampai 3 gelombang ya, 3 gelombang berikutnya. Itu berikutnya yang memimpin adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu membagi dua pasukannya. Yang tadinya sebelah kiri itu dipindah ke sebelah kanan. Yang tadinya sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri. Dan pada saat musuh sedang lengah itu tiba-tiba diserbu dengan mengejutkan, karena teknik ini yang digunakan oleh Saifullah Al-Maslul atau Khalid bin Walid di perang Uhud. Jadi Bu, seumur hidup panglima perang yang bernama Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah dalam perang. Salah satu orang yang bertanggung jawab atas kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, sehingga Sayyidina Hamzah wafat, itu adalah Khalid bin Walid, karena beliau adalah memimpin pasukan berkuda kemudian menumpas pemanah-pemanah kaum muslimin di Bukit Uhud. Strategi sangat luar biasa. Ketika masuk Islam, maka dia juga memiliki strategi yang sangat luar biasa, sehingga strategi yang sangat luar biasa tersebut digunakan untuk membela agama Islam. Khalid bin Walid membagi dua pasukannya, pasukan sebelah kanan ke kiri, kiri dan ke kanan, kemudian menyerang dengan serempak, sehingga membuat kaget dan gentar pasukan yang ada di depannya, yaitu pasukan Romawi. Pasukan Romawi mengira ada bala bantuan dari pasukan kaum muslimin, karena tadi siang saya melihat orang ini beda. Tadi bukan orang ini yang saya lawan, kok jadi beda gitu kan. Jadi mereka kabur Bu. 3.000 orang melawan 200.000 orang, 200.000 orangnya kabur, kalah. Sehingga kemenangan di tangan kaum muslimin. Khalid bin Walid memerintahkan jangan dikejar. Kalau dikejar nanti kita akan tahu pasukan kita cuma sedikit. Maka nggak dikejar, kemudian dia kabur. Di perang Mu'tah itu 3.000 pasukan kaum muslimin melawan 200.000 pasukan Romawi, itu cuma 12 orang yang gugur di pasukan kaum muslimin. Masya Allah. Coba Ibu bayangkan perang zaman dulu tuh berhadapan-hadapan langsung, tombak-tombakan, panah-panahan, tapi cuma 12 orang yang meninggal. 3 di antaranya adalah panglima kaum muslimin. Yang pertama itu adalah Sa'id bin Haritsah, yang kedua itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga itu adalah
Abdullah. Kemudian berarti sisa 9 orang lagi. 9 orang lagi berarti pasukan prajuritnya. Masya Allah, subhanallah Bu. Jadi luar biasa pertolongan Allah itu akan datang kepada kaum muslimin. Pada zaman dulu itu pasukan kaum muslimin itu sangatlah sedikit, namun mereka mampu dan bisa mengalahkan banyak pasukan kaum munafikun. Semoga kita semua bisa mengilhami kisah ini. Semoga kita semua juga bisa memaknai. Maksud saya itu begini Bu, kecintaan Ja'far bin Abu Thalib terhadap Islam sampai beliau rela tangannya sampai putus, masih megang bendera, tangan kirinya putus lagi sampai dipeluk. Itu saking ingin menyelamatkan bendera tauhid aliwa aroya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin perjuangan para sahabat di masa lalu itu sangat berat, tidak seperti sekarang. Mungkin perjuangan di zaman sekarang kita tinggal beribadah, kita tinggal bersedekah, kita tinggal mengajar seperti Ustadz Eko, kita tinggal ngimamin sholat atau ngajar ngaji seperti Ustadz Budi, kita tinggal ngebakti kepada suami dan orang tua. Zaman dulu tuh perang Bu melawan kaum munafikun. Ya sama kalau zaman sekarang kita lihat Rusia versus Ukraina, wah seperti itulah. Cuman kalau zaman dulu lebih mengerikan, kenapa? Karena pertempurannya itu menggunakan langsung ya, dari jarak dekat, tidak ada meriam atau tidak ada rudal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan kelimpahan, mengabulkan segala macam doa-doa dan hajat-hajat dari Bapak dan Ibu semua sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti besok mentakdirkan kita semua husnul khotimah. Kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Kita semua semoga bisa masuk ke dalam surga Firdaus bersama orang-orang soleh, bersama para sahabat-sahabat Nabi Allah Muhammad SAW, bersama para wali songo Kanjeng Sunan Gunung Jati dan orang-orang soleh lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian saja ulasan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan atau kesalahan kata. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.